Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifal Hasanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah ilmu mantik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab al-qiyas. Langsung saja, yang mana qiyas adalah perkataan yang tersusun dari dua qadiyah apabila kedua qadiyah itu benar. Nah, maka lazim daripadanya menurut zat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain yang disebut natijah. Nah, jadi bisa dipahami bahwa qadiyah itu susunan dari beberapa kata yang nantinya akan menjadikan sebuah muqaddimah. Nah, dari dua muqaddimah ini akan memunculkan sebuah natijah atau kesimpulan dari dua muqaddimah tersebut. Saya akan memberikan contoh, yaitu tiap bid'ah itu sesat, tiap yang sesat masuk neraka, tiap bid'ah masuk neraka. Saya akan menuliskan contohnya.
yaitu suatu qadiyah yang terbentuk dari dua had asghar dan had akbar. Nah, natijah ini dinamakan sebagai kesimpulan. Nah, saya ulangi. Tiap-tiap bid'ah itu sesat menjadi muqaddimah sughra. Dari muqaddimah sughra itu mengandung had asghar, makanya dinamakan muqaddimah sughra. Kemudian yang kedua, tiap yang sesat masuk neraka, ini dinamakan muqaddimah akbar, karena muqaddimah akbar mengandung had akbar. Nah, dari dua muqaddimah ini dapat disimpulkan dengan kita tidak menggunakan had ausatnya. Kita hanya menggunakan had asghar dan had akbar yang akan nantinya memunculkan sebuah natijah. Tiap bid'ah masuk neraka. Nah, dari natijah ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu tiap bid'ah menjadi maudhu', kemudian masuk neraka menjadi mahmul. Nah, inilah contoh-contoh, satu contoh dari kias. Kemudian macam-macam kias. Kias itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada iktironi, kemudian yang kedua ada istisnai. Yang mana kias iktironi ini adalah kias yang natijahnya disebutkan dengan prinsipnya, dengan bil quwwah. Artinya bahwa keadaan dua muqaddimah dalam kias mengandung bahan-bahan natijah, tapi tidak mengandung bentuk natijah. Contohnya, contoh dari kias iktironi ini, sebagian kalimat ialah fi'il. Nah, dari dua muqaddimah ini, muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Nah, yang pertama yaitu muqaddimah sughra. Yang pertama yaitu ada had asghar, yaitu sebagian kalimat ini menjadi had asghar. Nah, yang mana yang menjadi had ausatnya ialah fi'il. Maka ialah fi'il ini menjadi had ausat. Kemudian pada muqaddimah kubra di sini ada had ausat, dan yang kedua harus mempunyai fa'il menjadi had akbar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengapa dinamakan muqaddimah sughra? Karena di muqaddimah ini mengandung had asghar. Dan ini mengapa dinamakan muqaddimah kubra? Maaf, ini bukan muqaddimah akbar. Muqaddimah kubra karena mengandung had akbar. Nah, maka kesimpulannya dari dua muqaddimah ini yaitu kesimpulan atau natijah dari dua kalimat ini yaitu sebagian kalimat had. Nah, inilah dari contoh kias iktironi. Nah, dari kias iktironi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kias hamli, yang memiliki arti kias yang tersusun dari beberapa qadiyah hamliyah saja. Nah, seperti contoh tadi. Terus yang kedua ada syarti, yaitu kias yang tersusun dari qadiyah hamliyah dan syartiyah. Contohnya, saya tidak akan menuliskan, di sini saya akan menjelaskan sedikit kias syarti itu seperti apa. Tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka sedikit permintaan. Nah, dari tiap-tiap sedikit permintaan, maka harga menurun. Maka itu dua muqaddimah. Maka natijahnya tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka harga akan menurun. Kemudian
Google Scholar. Terima kasih.